Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Fadila, mahasiswi program studi Sistem Informasi semester 3. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil analisis saya pada tugas sesi 14. Nah, langsung saja kepada pembahasan yang akan saya bahas. Di sini pada tugas sesi 14 itu soalnya membahas tentang tentukan judul sistem yang dipakai, buatlah diagram IRD sampai dengan proses normalisasi data, serta lakukan pemodelian analisis dan desain sistem dengan OOP yang meliputi use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan cluster diagram. Dan yang keempat itu buat desain interface sebagai bahan referensi penyajian, bisa lihat pada contoh penyajian atau lecture notes. Nah, di sini dalam sebuah studi kasus itu harus adanya daftar isi, seperti yang sudah saya baca dalam materi. Di sini daftar isi yang telah saya tulis, yang sudah saya kerjakan. Kemudian langsung saja saya akan membahas mengenai judul sistem yang saya pakai. Nah, judul sistem yang saya pakai yaitu mengenai analisis sistem pada rumah makan ayam bunut, atau sistem yang saya kembangkan di sini merupakan aplikasi ayam bunut express. Pengenalan, menurut pendapat saya, judul sistem ini digunakan agar kita dapat mengetahui apa yang akan kita analisis ke depannya. Nah, untuk judul sistem ini pun tidak boleh ngasal. Kita harus lebih dahulu mengetahui apa yang kita akan analisis, supaya tidak menyelesaikan atau merasa kurang puas dengan hasil akhir. Karena banyak teman saya yang dari sesi pertama itu banyak kesalahan dalam penulisan atau banyak kesalahan dalam memberikan sistem dalam sebuah judul, sehingga hasilnya pun kurang maksimal hingga mereka mengganti sistem yang mereka gunakan. Tujuan saya mengembangkan sistem pada rumah makan ayam bunut ini dikarenakan saya sering mengunjungi rumah makan tersebut dan ingin menganalisis sesuai yang dapat saya lihat secara langsung di rumah makan tersebut. Nah, di sini ada diagram IRD. Diagram IRD atau Attentive Relationship Diagram merupakan suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antar objek-objek data yang mempunyai hubungan antar relasi. IRD adalah suatu diagram yang digunakan untuk merancang suatu basis data. Dipergunakan untuk memperlihatkan hubungan atau relasi antar entitas atau objek yang terlihat beserta atributnya. IRD yang saya kembangkan pada tugas saya yaitu di sini ada konsumen, ada pemesanan, ada transaksi, ada second copy, serta kurir. Nah, di dalam konsumen ini itu ada apa aja sih? Ada ID konsumen, ada nama konsumen, alamat konsumen, dan nomor telepon konsumen. Biar dia mengetahui data diri yang ada di dalam konsumen tersebut. Nah, konsumen dilayani oleh pelayan, kemudian pelayan memberikan hasil pesanan tersebut kepada sistem copy. Nah, sistem copy ini ada apa aja sih? Ada ID SEP, ada nama SEP, jenis kelamin yang akan diolah, dan juga tanggal pengolahan. Karena kan kalau misalnya kita bikin pengolahannya hari ini, kita nggak mungkin bisa ngirimnya nanti, karena kan di situ tanggal berikutnya. Takutnya ini kan makan kita kadaluarsa. Nah, takutnya terjadi kadaluarsa seperti itu. Kemudian di sini ada pemesanan, ada nama pemesanan, ada jumlah pesanan, lupa pesanan. Kenapa di sini nama pesanan? Karena kan bukan cuma satu menu, tapi banyak menu. Misalnya ini sana yang bakal, biasanya pesanannya yang bakal, juga pesanan sesuai dengan jumlah yang dipilih oleh konsumen tersebut. Serta total pesanan merupakan harga keseluruhan dari pesanannya si konsumen tersebut pesan. Kemudian habis dari konsumen dilayani oleh pelayan dan sesuai ini, kemudian pemesanan ini datanya masuk ke sistem aplikasi ayam bunut express. Kemudian si konsumen melakukan transaksi yang dimana transaksi di dalamnya tersebut ID konsumen, karena kan kalau misalnya transaksi mau bayar harus ada si ID konsumen biar mengetahui pesanan siapa, oh pesanan dia. Kemudian ada total pesanan, ada nama pesanan, dan juga ada jumlah pesanan. Nah, kemudian setelah barangnya setelah makanannya diolah, transaksinya selesai, diantarlah oleh si kurir. Nah, si kurir ini di IRD-nya ini ada nama kurir, ada nomor telepon, ada jenis kelamin, ada alamat konsumen, dan pesanan konsumen.
Kemudian kita ke normalisasi data. Nah, normalisasi data ini merupakan salah satu pendekatan logika desain dari suatu database relasional dan tampaknya sedikit memiliki kemiripan dengan model ERD. Dengan pendekatan normalisasi dan desain ER yang teliti akan menghasilkan database yang relasional yang hampir identik. Pada kenyataannya, dua pendekatan normalisasi dan desain ERD tersebut saling memperkuat. Jadi kalau misalnya kita doang kayaknya nggak lengkap, tapi kalau misalnya ada IRD dan normalisasi data, mereka saling menguatkan. Adapun pendekatan normalisasi berikut dilakukan dengan pendekatan normalisasi ada desainer membuat model berupa tabel universal table berdasarkan situasi sebenarnya dengan memperhatikan aturan tentang keterkaitan item data tersebut. Dengan mengisikan data pada kolom-kolomnya, nama kolom tersebut akan menjadi nama kolom pada tabel-tabel relasional. Nah, kemudian membuat tabel-tabel dalam bentuk nama atau nama from table sesuai aturan normalisasi itu personalisasi ada 1NF, 2NF, dan 3NF serta DCNS itu normal branch code. Keterangan sebenarnya masih ada bentuk normal 4NF dan 5NF, namun bentuk normal ini tidak umum dilakukan. Jadi yang sering keluar baik dalam mata kuliah basis data lanjutan maupun PBO itu yang selalu keluar itu 1NF, 2NF, dan 3NF, 4 dan 5NF itu tidak berlaku, tidak umum dilakukan. Nah, bisa dilihat ya ini 1NF-nya lengkap sekali dari ID pelayan, ID kopi, tanggal, ID transaksi, ID pelanggan, serta petang. Kemudian dari 1NF lengkap. Nah, di 2NF ini dibagi dua. Ada tabel pelayanan dan juga ada tabel transaksi seperti ini. Nah, di tabel 3NF ini malah jadi masih terpecahkan yang tadinya asalnya di sini itu benar-benar lengkap di 1NF, di 2NF terbagi menjadi 2, dan di 3NF ini menjadi 3. Jadi dibagi-bagi dari tabel yang 1NF ini. Nah, di sini ada pemodelan analisis dan sistem dengan model OOP. Yang pertama ada use case diagram. Use case diagram adalah abstraksi dari interaksi antara sistem dan aktor. Use case bekerja dengan cara mendeskripsikan tipe interaksi antara user sebagai sistem dengan sistemnya sendiri melalui sebuah contoh bagaimana sebuah sistem dipakai. Di sini saya akan mencontohkan pertama, si pelanggan ini login melalui aplikasi Ayam Bundut Express, kemudian masuk ke sistem. Nah, di sini setelah login dia input alamat tujuan, order makanannya, lakukan pembayaran transaksi, semuanya ini masuk ke sebuah sistem. Dari sistem ini memberikan data alamat tujuan, pokoknya pas sudah masuk di sistem ini diberikan kepada si kasir. Jadi yang megang sistem komputer itu kan kasir atau admin. Nah, masuk ke kasir atau admin. Nah, si kasir ini memberikan data pesanan yang tadi si pelanggan pesan itu kepada si koki biar pesannya disiapkan. Si koki setelah menyiapkan pesanan dibikin ya diolah. Setelah sudah selesai, diberikan pesanannya kepada kurir. Nah, si kurir mengantarkan pesanan yang telah dipesan si pelanggan melalui data yang tadi telah dia input ke sistem. Jadi ada data akurat, sudah bayar dan tinggal di-enter. Kemudian kalau misalnya udah dapat, berarti pesanan diterima oleh si pelanggan. Kemudian di sini ada activity diagram. Activity diagram menyediakan alat dengan proses dalam suatu sistem informasi. Activity diagram dapat digunakan untuk alur kerja model, use case individual, atau logika keputusan yang terkandung dalam metode individual. Activity diagram juga menyediakan pendekatan untuk proses pemodelan paralel. Activity diagram lebih lanjut. Nah, di sini activity diagram itu yang pertama ada pelanggan, ada user atau login, ada sistem, ada transaksi, ada dashboard, koki atau pelayan, dan juga kurir. Nah, si pelanggan ini seperti biasa isi ID atau password. Kalau misalnya mereka udah punya akun, kemudian login ke aplikasi sistem. Kalau misalnya udah login, akunnya benar. Kalau misalnya belum, berarti dia harus sign up terlebih dahulu. Kalau misalnya udah login, berarti masuk ke sistem, kemudian si pelanggan tersebut memilih makanan yang ada di sistem. Jadi milih, udah makan, dia masukin keranjang, kemudian melakukan pembayaran melalui transfer, bisa COD, bisa transfer. Kemudian masuk nih ke si dashboard. Dashboard itu kayak komputer yang ada di rumah makan tersebut. Masuk nih, setelah masuk, pembayaran berhasil, masuk menerima pembayaran. Kemudian si pelayan menyiapkan kebutuhan si pelanggan yang akan dipesan. Kemudian setelah itu
kembali lagi ke dashboard. Dashboard mengirimkan 5 bukti pembayaran kepada si pelanggan. Kemudian setelah menerima bukti pembayaran, tinggal si pelanggan menunggu. Si kurir juga menunggu pesanan yang sedang dipersiapkan oleh si koki. Setelah pesanan jadi, kemudian dari panah-panah ini pasti kembali lagi ke si arah pelanggan nih. Kurir mengantarkan pesanan, di sini kurir mengantarkan pesanan, kurir mengantarkan pesanan, kurir mengantarkan pesanan, kurir mengantarkan pesanan. Pokoknya sampai si pesanan ini terima oleh si pelanggan. Kemudian setelah terima oleh pelanggan, harusnya mas sampai sini, tapi cuma saya membuatnya sampai si pelanggan ini doang. Kemudian di sini ada sequence diagram. Sequence diagram menjelaskan interaksi objek yang disusun berdasarkan urutan waktu. Secara mudahnya, sequence diagram adalah gambaran tahapan demi tahap yang seharusnya dilakukan untuk menghasilkan sesuatu sesuai dengan use case diagram. Bersifat dinamis, diagram urutan adalah interaksi yang menekankan pada pengiriman pesan message dalam suatu waktu tertentu. Sequence diagram menekankan penyusunan berbasis waktu untuk kegiatan dilakukan dalam satu set. Jadi objek yang berkolaborasi. Sequence diagram sangat berguna dalam membantu analisis memahami spesifikasi real time dan menggunakan kasus yang rumit. Lihat di bawah, diagram ini dapat digunakan untuk mendeskripsikan baik secara fisik dan logis interaksi antar objek. Di sini sequence diagram yang saya buat. Pertama, gak jauh beda sama yang kayak yang activity diagram maupun sequence diagram. Ini pertama, pelanggan login seperti biasa ke Ayam Bulut Express karena sistem yang saya kembangkan merupakan sistem Ayam Bulut Express. Kemudian setelah masuk login, memilih pesanan yang akan dia cari, kemudian jika sudah ada masukkan ke dalam keranjang, terus input alamat tujuan, kemudian dia bayar baik via transfer maupun COD, terserah, balik lagi kepada pelanggan. Kemudian pesanan dikirim, kan udah mengisi, udah menginput, udah mesen, udah bayar, ya berarti tinggal menunggu pesanan kan. Setelah pesanannya dikirim oleh sistem ke si pihak rumah makannya, kemudian si pelayan admin ini stay pada sistem aplikasi Kebunul sudah masuk ke si dashboard rumah makannya. Kemudian si pelayan admin ini memberikan kepada koki untuk membuatkan pesan pelanggan tersebut. Udah dipesan, kemudian udah selesai nih pesanannya, balik lagi ke si pelayan admin supaya memberikannya kepada kurir. Nah, si kurir menunggu interaksi dari koki atau pelayan untuk memberikan makanan tersebut. Setelah sudah selesai diserahkan ke kurir, si kurir mengantarkan pesanan. Nah, pesanan terima oleh si pelanggan. Kurang lebihnya seperti itu, masih sama seperti yang di atas. Nah, ada kelas diagram deskripsi kelompok objek-objek dengan properti perilaku operasi dan relasi yang sama, sehingga dengan adanya kelas diagram dapat membantu pandangan global atas sebuah sistem. Hal tersebut tercermin dari kelas-kelas yang ada dan relasinya satu dengan yang lainnya. Sebuah sistem biasanya mempunyai beberapa kelas diagram. Kelas diagram sangat membantu dalam visualisasi struktur kelas dari suatu sistem. Bersifat statis, diagram ini memperlihatkan hitungan kelas antar buka, kolaborasi serta relasi. Diagram ini umum dijumpai pada pemodelan sistem berorientasi objek. Kelas diagram berkhusus menjelaskan tipe dari objek sistem dan hubungannya dengan objek yang lain. Objek adalah nilai berdasarkan atribut kelas entity. Pada penggambaran kelas diagram ada dikenal dengan kelas analisis, yaitu kelas stereotipe yang biasanya dipakai adalah kelas diagram tanpa stereotipe. Di sini kelas diagram kurang lebih gak jauh beda sama ERP yang telah saya buat tadi di atas. Di sini ada pelanggan, apa aja di dalamnya, ID pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, serta nomor telepon. Jadi ya kalau misalnya nggak ada sebuah ini, gimana kita mau login? Kan login harus ada data-data terlebih dahulu. Kemudian di sini setelah login berarti ada username, ada password. Apakah sistem ini ada menu, ada pemilihan pesanan, ada transaksi juga. Bisa lihat di dalamnya seperti ini, laporan pembayaran pasti ada hasil transaksi, tanggal pembayaran, total pesanan, serta nama kurir, sama kayak identitas. Seperti itulah. Kopi juga sama seperti identitas, informasi juga. Kasih juga sama seperti identitas pada kurir, pelanggan, dan kopi. Pokoknya harus ada identitas lagi seperti itu. Nah, di sini user lebih dahulu. Kemudian yang terakhir itu
Nah, yang terakhir ini menjelaskan mengenai desain UI yang saya buat. Ini desain UI yang saya buat. Ada desain UI inputnya seperti ini, login. Kalau misalnya kita belum punya akun, berarti kita harus, kalau kita udah punya akun, berarti kita harus login terlebih dahulu. Kalau belum, berarti kita harus sign up terlebih dahulu. Gampang, cuma kayak kita masukin nomor HP, dan juga email, serta alamat rumah dan data kita. Ini nih tampilan awalnya, seperti ini kurang lebihnya. Nah, ini kalau misalnya udah masuk tadi nih, halaman homepage atau berandanya, bisa dilihat. Kemudian desain UI-nya, kalau misalnya kita udah mesen tadi masuk makanan beranda, berarti output keluarannya nih. Nah, ini udah masuk ke keranjang, alamat juga udah diinput, kemudian udah dibayar, ini melalui pembayaran secara langsung dari bukan COD. Nah, ini si kita sedang mencari kurir. Nah, kurirnya sudah dapat, kemudian hasil display seperti ini. Karena dia bayarin secara langsung, secara transaksi, berarti dia mendapatkan display dokumen secara digital juga. Nah, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.